Shalom, sahabat-sahabat pencinta Bible Study Online CK7 yang begitu setia mengikuti program kesayangan kita ini. Selamat bertemu kembali. Bagaimana kabar saudara pada hari ini? Saya berdoa kiranya kekuatan Tuhan dan kemurahan-Nya akan selalu menyertai dan diberikan kepada kita, akan mengikuti kita seumur hidup kita, sewaktu kita taat dan setia melakukan firman Tuhan. Saya juga ingin menyambut teman-teman, saudara-saudara, sahabat yang baru pertama sekali bergabung di dalam acara ini. Biarlah kiranya saudara juga akan diberkati dan dikuatkan oleh pengajaran yang kita terima pada hari ini. Episode kita pada hari ini adalah dari Yesaya pasal yang keempat, tentang pemulihan Tuhan atas Sion. Bagaimana Sion yang adalah kota Allah itu kembali disucikan, kembali dilindungi dari keadaan yang sudah penuh dengan aib. Karena Sion juga mengacu kepada putri-putrinya yang di dalam pasal sebelumnya. Kemarin kita sudah melihat bagaimana mengerikannya, mengenaskannya kondisi putri-putri Sion, kondisi Yerusalem, kondisi kota Allah yang begitu hancur, baik secara fisik, secara moral, maupun secara rohani. Nah, hari ini kita akan melihat nubuatan yang tergenapi setelah bangsa Yehuda dikembalikan dari pembuangan mereka di Babilonia. Jadi nubuatan yang keempat ini justru nanti terjadi setelah 70 tahun mereka dibuang lalu kembali ke Yerusalem. Nah, mari sebelumnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita membangun keintiman kita dengan Allah yang sungguh ingin menguduskan kita dan berjalan di dalam kebenaran. Kami bersyukur Bapa untuk hari ini, kebenaran firman-Mu sungguh Tuhan akan memenuhi kembali kami. Biarlah Tuhan di tengah-tengah kondisi yang buruk, mulut kami akan penuh dengan pujian, syukur kami kepada Engkau. Dan kami tahu hanya Engkaulah yang sanggup untuk memulihkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku
inilah Engkau Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami di dalam tuntunan, di dalam lindungan, di dalam pernyataan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, seberat apapun persoalan, Engkau Tuhan menuntun dan memimpin kami, membebaskan, memulihkan, dan menyucikan kami kembali. Haleluya. Amin. Sahabat Bible Study Online CK7 yang saya kasihi, kita sudah melihat gambaran dari kondisi yang begitu parah di bangsa Yehuda, kota Yerusalem akan kehancuran. Dan betapa parahnya sehingga sepertinya satu kondisi yang gelap di dalam sejarah Sion yang digambarkan di dalam pasal 3. Tetapi justru di tengah-tengah kegelapan itulah terang Tuhan bersinar paling terang. Kita tahu bahwa justru pada waktu kondisi tergelap, terang yang kecil justru akan begitu sangat dihargai dan memberi pengaruh kepada sekelilingnya. Tuhan akhirnya kita tahu di dalam pasal yang keempat ini tidak akan memusnahkan benih daripada Abraham. Janji-janjinya kepada leluhur mereka Daud akan digenapi. Tuhan akan melindungi sisa-sisa umatnya yang benar, the remnant, orang-orang yang tertinggal tadi. Dan dengan kedaulatan Tuhan, Dia memulihkan. Kita melihat dalam ayatnya yang ketiga, orang-orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang yang tercatat untuk hidup atau tetap hidup di Yerusalem. Kita bisa melihat di sini bahwa kehancuran Yerusalem yang begitu membara, justru Tuhan mengizinkan tunasnya bertumbuh. Nah, kita melihat istilah di sini yang diperkenalkan yaitu tunas Tuhan. Dan nanti di dalam Yesaya 11 ayat 1, tunas ini adalah nubuatan tentang Mesias, tentang Yesus Kristus. Tunas yang tumbuh dari tunggul Isai. Jadi dari keturunan Isai yang kemudian kita tahu dari Raja Daud dan seterusnya. Dan Kristus disebut sebagai tunas atau the branch. Ya, ranting, tetapi sebenarnya lebih tepat diterjemahkan sebagai tunas. Dan tunas ini disebutkan juga dalam nubuatan dalam Yeremia pasal yang ke-23 ayat 5, Sakaria 3 ayat 8. Nah, di dalam ayatnya yang kedua dari pasal 4, Yesaya mengatakan pada hari itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi indah dan mulia, dan hasil tanam menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang Israel yang terluput. Pertama-tama, konteks dekat daripada ayat ini adalah merujuk kepada sisa bangsa atau umat Tuhan yang dipertahankan oleh Tuhan, yaitu orang-orang benar tadi yang terluput. Dan kemudian mereka ini akhirnya diizinkan Tuhan untuk bertahan hidup. Dan oleh kedaulatan Tuhan mereka bahkan bisa melihat akan pemulihan Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa nantinya ini mengacu kepada Kristus, yang mana keturunan manusia akan bertahan hidup. Orang-orang benar, orang-orang yang beriman kepada Kristus Yesus akan bertahan hidup di masa-masa yang begitu sulit. Kita bisa melihat dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ketiga. Nah, digambarkan bahwa tunas di sini itu tunas yang indah dan mulia. Jadi ini menggambarkan tampilan yang bersinar dari sifat-sifat ilahi. Atau dengan kata lain, kemuliaan, sinar kemuliaan yang dapat dinyatakan atau dilihat dari karakter Kristus di dalam orang-orang ini. Dan karena pertamanya ini nanti akan mengacu kepada Kristus, maka kita bisa mengatakan bahwa Kristus itu adalah cahaya kemuliaan Allah di dalam Ibrani pasal yang pertama ayat 3.
Dan ini menjadi kontras antara kegelapan dan kejahatan di dalam kondisi Yerusalem yang mengarah kepada penghakiman Allah dengan kondisi Kristus yang nanti memperlihatkan kemuliaannya, penguasa yang sempurna dan penguasa yang kekal. Jadi di dalam waktu dekat ini Yesaya menubuatkan bahwa Allah akan memulihkan sisa-sisa umatnya yang tertinggal dengan damai dan berbuah dalam tanah yang dijanjikan. Jadi dikatakan mereka akan bersuka cita atas hasil tanah, berbangga lagi karena mereka melihat kemurahan Tuhan dinyatakan di dalam pemulihan tanah-tanah mereka. Kita tahu ini janji Tuhan, bila umatku yang atasnya namaku disebut di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14 bertobat, ya, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan dan berbalik dari jalan mereka yang jahat, maka dikatakan Tuhan bukan cuma mendengar doa mereka, mengampuni dosa mereka, tetapi memulihkan, menyembuhkan tanah mereka. Artinya bahwa kita melihat salah satu bukti dari pemulihan itu adalah komunitasnya berubah. Komunitasnya diberkati. Tanah-tanah itu menjadi subur. Tetapi kita bisa melihat bahwa kemuliaan Tuhan yang tertinggi nantinya dalam nubuatan ini juga adalah Kristus. Itu tunas yang sesungguhnya. Kristus dari buah-buah kebenarannya akan menghasilkan kebanggaan kepada umat yang telah ditebusnya. Kita ini kan adalah kebanggaannya Tuhan. Kita ini adalah mahkota atau trofinya Tuhan. Kita ini adalah pencapaian Kristus. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 dikatakan kita ini yang nantinya menjadi harta, menjadi jarahannya Dia, yang dimana Dia merebut kita dari kegelapan. Dan inilah yang Tuhan berikan. Nah, menarik di sini di dalam ayat yang ketiga bahwa ada gambaran kasih karunia di situ, gambaran anugerah. Sebab dikatakan begini, setiap orang yang tercatat untuk tetap hidup di Yerusalem. Yaitu dikatakan dicatat di dalam bahasa Ibrani, dicatat untuk hidup. Berarti mereka ini diizinkan Tuhan hidup. Dan itu kita tahu adalah anugerah Tuhan. Jadi untuk selama-lamanya sisa ini akan bermegah di hadapan Tuhan. Dan mereka tahu bahwa ini semua bukan karena mereka, tetapi karena Tuhan yang telah mengizinkan mereka hidup, lalu mereka kembali. Mereka akan melihat kembali Tuhan memulihkan. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa ini nanti kita dapatkan pada waktu kita menerima Kristus, lalu kita tahu kebanggaan kita apa. Kenapa kita bisa dibiarkan hidup sekarang ini? Ya karena kelahiran kembali, karena Kristus, karena korban yang Kristus sudah berikan. Karena Dia telah menerima penghakiman, dakwaan yang terbesar kepada manusia itu diambil oleh Yesus Kristus. Lalu kemudian kita bebas dari dakwaan itu oleh karena kurban Yesus Kristus. Sehingga kita bisa hidup dan kemudian bermegah melihat buah-buah daripada perbuatan Kristus di dalam hidup kita. Jadi yang berikutnya kita lihat efek dari anugerah ini adalah apa? Kita mengalami pengudusan karena orang-orang yang tersisa ini kemudian disebut kudus. Luar biasa ya. Jadi kudus itu saudara-saudara bukan karena usaha kita. Kita ini menjadi kudus karena Kristus yang memberikan kekudusannya kepada kita. Roh kenajisan dibasuh, dimurnikan oleh api penghakiman Allah. Nah, kita melihat di sini bahwa ini juga gambaran dari bagaimana proses pengudusan Tuhan dalam hidup kita itu adalah lewat pemurnian. Jadi kita juga mulai memiliki perspektif bahwa kondisi-kondisi yang tidak nyaman yang kita lewati di dalam hidup ini, apakah itu karena ujian iman, mungkin masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah relasi, apapun itu. Kita tahu bahwa ini adalah bentuk dari
proses pemurnian sehingga kita makin lama makin kudus untuk melihat Tuhan. Karena dikatakan tanpa kekudusan tidak ada satu orang pun yang bisa melihat Allah. Dan kita melihat di sini Allah yang menciptakan dari kondisi yang gelap ini, dia menjadi terang. Dia menjadi suluh, obor, tiang api yang menerangi kegelapan. Dan tiang api ini, api yang sama adalah juga api yang menghanguskan. Di ayat 4 dikatakan bahwa apabila Tuhan telah membersihkan kenajisan Putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan semangat keadilan dan pemurnian. Nah itu dia, dengan roh, dengan semangat pemurnian. Jadi api yang sama yang menerangi juga api yang akan menghanguskan, akan memurnikan, akan mengembalikan kenajisan itu menjadi kekudusan, kemurnian. Kita kembali melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel di padang belantara di dalam kitab Keluaran. Sama seperti tiang api, tiang awan yang memimpin Israel dalam setiap langkahnya. Kita menyanyikan bahwa bila Engkau tidak bersama dengan kami Tuhan, kami tidak akan berjalan. Itu adalah doanya Musa. Dan kita tahu bahwa Tuhan yang memimpin mereka berjalan di depan. Di dalam Keluaran 13 ayat 21 demikian juga Tuhan sekarang berjanji di dalam Yesaya pasal yang keempat bahwa dia akan membimbing, menuntun kota Yerusalem yang ditinggalkan itu untuk dipenuhi kembali. Nanti kita melihat bahwa ketika rombongan yang dipimpin oleh Ezra, oleh Nehemia itu kemudian dipulihkan, membangun, memulihkan bait suci, memulihkan lagi tembok Yerusalem, mengisi orang-orang dengan kota Yerusalem dengan orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang yang rela berkorban, orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan roh Allah. Jadi kita melihat bahwa Tuhan menggenapi janji itu. Dan gambaran ini adalah gambaran yang memberikan keamanan. Di ayat 5 dikatakan maka atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas seluruh setiap pertemuan raya di situ Tuhan akan menciptakan segumpal awan di pada waktu siang dan asap serta sinar dari api yang menyala-nyala di waktu malam. Sungguh akan ada satu tudung di atas segala kemuliaan itu sebagai pondok tempat bernaung di waktu siang terhadap panas terik dan sebagai perlindungan serta persembunyian terhadap angin ribut pada waktu hujan. Digambarkan kembali apa yang ada dalam pengalaman padang belantara dalam kitab Keluaran ada lagi di dalam Yesaya ini. Tuhan adalah perlindungan kita, Tuhan adalah pondok perteduhan kita, dan kemudian nanti gambaran yang begitu kaya ini mengacu kepada apa? Kepada tempat kediaman Allah. Baik di gereja sekarang maupun di dalam tempat kediaman Allah di dalam Wahyu 21 ayat 3. Di tempat di mana kita bisa menikmati di dalam Yerusalem baru, di dalam kota Allah yang baru, di dalam langit dan bumi yang baru. Di situ kita akan menikmati secara total kehadiran Allah. Karena tiang api dan tiang awan berbicara mengenai kehadiran Allah. Hari ini kehadiran Allah diwujudkan dengan Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita. Menuntun setiap orang percaya mengerti firman. Menuntun setiap orang percaya untuk menghibur mereka. Menuntun setiap orang percaya memberikan keberanian untuk bersaksi tentang Kristus. Dan memberikan amanat agung ini dituntaskan. Itu semua hari ini karya Roh Kudus bekerja sama di gereja. Tapi nanti kita akan melihat bahwa kita akan bertemu muka dengan Allah. Dan bersama-sama dengan Dia dan kita tidak mati. Jadi kita melihat di dalam kitab Imamat, tiang awan dan tiang api itu di antara di tengah-tengah yang mengelilingi tiang api, tiang awan itu adalah perkemahan Israel kan. Nah kita melihat di sini itu sebenarnya gambaran pertama bahwa Tuhan bisa tinggal di tengah-tengah umat dengan syarat
Itu ya, dengan persyaratan. Tetapi dia mau mengatakan Tuhan bisa tinggal di tengah-tengah umat. Dan itu kemudian kita dapatkan sekarang di dalam perjanjian baru. Tuhan tinggal di dalam hidup orang percaya. Bukankah Rasul Paulus mengatakan tubuhmu ini adalah bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus yang sudah ditebus. Berarti kita ini tempat kediaman Allah. Allah berdiam. Dia bukan cuma datang pergi. Bukan, dia berdiam. Dia menjadi orang yang mengurusi hidup kita. Tapi nanti secara fisik dengan tubuh kebangkitan kita akan melihat Bapa Surgawi. Melihat Allah Tritunggal itu dengan segala kemuliaannya. Dan tidak ada lagi penghalang. Saudara-saudara, dari kebenaran ini ada aplikasi, ada penerapan yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, ketika disiplin ilahi itu turun dalam hidup orang percaya. Apakah mungkin karena dosa, ketidaktaatan, atau mungkin memang adalah proses pemurnian yang Tuhan inginkan supaya kita semakin dimuliakan. Kita tahu di dalam pokok anggur, carang yang tua itu dipotong, dipangkas. Ya, istilahnya di pruning. Kalau seorang petani anggur ngerti, di pruning itu supaya lebih efektif, lebih cepat sari-sari atau nutrisi dari pokok itu turun kepada carangnya supaya dia tidak terlalu jauh dan menimbulkan nanti banyak kotor, debu dan juga asam. Jadi dipotong. Yang tua yang dipotong. Artinya yang sudah tidak produktif supaya dia semakin produktif. Dia sudah produktif sebelumnya, tetapi akan terus produktif. Jadi saudara-saudara, ada waktu di mana Tuhan membersihkan kita, memangkas kita. Nah, dipakai di dalam perumpamaan pemurni perak, firman itu memurnikan kita 7 kali lebih baik daripada pemurni perak. Artinya, lewat firman kita diproses supaya karakter Kristus terbentuk. Kita tahu bahwa karakter itu yang paling sulit untuk bukan cuma kita khotbahkan tapi juga kita hidupi. Jadi ketika api pemurnian itu datang, bisa disebabkan karena berdosa atau ketidaktaatan yang sedang turun atas kita, maka segeralah kita merendahkan hati kita. Segeralah kita mengakui bahwa Tuhan, Engkaulah sumbernya. Engkaulah Tuhan dan bukan saya Tuhan. Jangan berpikir bagaimana caranya saya mencari jalan keluar A, jalan keluar B, jalan keluar C. Jangan. Akui dulu, Tuhan, kami berdosa. Kami tidak mampu. Kalau bukan Tuhan yang datang, sia-sia semuanya apa yang kami kerjakan. Itu yang namanya merendahkan diri. Bukan artinya, aduh aku gak bisa, aku gak mampu. Itu inferior, namanya itu rendah diri. Bukan rendah hati. Kita di sini merendahkan diri artinya kita mengakui Tuhan. Kalau bukan Engkau tidak mungkin. Kita mesti acknowledge, mengakui bahwa semua ini datang dari Tuhan. Jadi sekalipun keadaan sulit, kita mengatakan Tuhan, sulit buat saya, tetapi Engkau memberikan kepadaku kekuatan. Dan ini akan membuat sikap yang bertobat ini, berbalik dari jalan-jalan yang jahat ini, mengizinkan roh Tuhan itu menyucikan, memurnikan kita. Jadi jangan keraskan hatimu. Jangan jadi tegar tengkuk. Firman Tuhan mengatakan hari ini, bila roh Tuhan berbicara kepada engkau, jangan keraskan hatimu, tapi berbaliklah dan bertobat. Dan kita tidak perlu harus melewati hal-hal yang begitu tidak mengenakan. Bila setiap hari kita baca firman, lalu ada teguran dari Roh Kudus kepada kita, kita dengan cepat bertindak dan mengatakan, Tuhan ampuni aku. Aku salah, aku mengakui bahwa selama ini cara berpikirku, sikapku, tindakanku justru bertolak belakang dengan firman-Mu ini. Ampuni aku Tuhan, aku mau bertobat. Cepat bertobat supaya Roh Kudus bergerak. Dan Roh Kudus itu sangat lembut. Artinya dia berbeda dengan cara iblis. Kalau iblis itu gak usah izin. Dia kayak perampok, masuk aja langsung. Loncat pagar, loncat jendela, terobos dan semuanya. Itu iblis. Tuhan gak.
Dikatakan aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Dia sopan, saudara. Dan Roh Kudus itu menegur kita, pertamanya itu tidak mempermalukan kita. Hati nurani kita digugah. Itu dikatakan dalam istilahnya Yohanes, dia menginsafkan kita akan dosa dan penghakiman. Menemplak kita, menginsafkan lebih dahulu. Ditegur di hati nurani. Kamu salah. Kamu berdosa. Itu tidak kudus. Di sini. Tapi kalau kita abaikan, nah nanti datang tuh yang nyata-nyata tegurannya. Mungkin juga Tuhan masih sopan, Tuhan tegur lewat orang lain atau lewat orang yang lebih rohani. Masih juga kita ngeyel ya, orang Jawa bilang, masih juga kita bandel. Maka mungkin Tuhan akan memakai orang fasik. Tapi kalaupun itu tidak mau lagi, jangan salahkan Tuhan. Kalau dosamu yang akan mengejar engkau sendiri. Ada prinsip dalam perjanjian lama. Your sin will find you out. Dosamu itu yang akan memprogoki kamu sendiri. Dosamu itu yang akan menyingkapkan aibmu sendiri. Seberapa hebat pun seseorang menutupi dosa mereka. Dosa itu yang akan menyingkapkan kebobrokan orang tersebut. Your sin will find you out. Dan saudara-saudara, jadi ngapain? Kalau terang firman sudah datang, mending kita bertobat. Dia menerangi apa yang gelap selama ini dalam area hidup kita. Bertobat, tinggalkan, hapus semuanya. Dan Kristus yang telah menghapus dosa kita. Nah yang kedua, kita sedang menantikan kedatangan hari yang utama. Di sini dikatakan akan datang pada hari itu. Jadi orang Yerusalem, orang Yehuda ketika mendengar ini, kapan datangnya? Kan penghakiman datang 100 tahun setelah Yesaya meninggal. Sementara ini akan tergenapi kapan pemulihan ini? 70 tahun kemudian lagi kan? Karena kemudian mereka akan kembali ke Israel. Setelah 70 tahun di Babilonia. Jadi berarti masa itu akan datang 170 tahun kemudian waktu mereka dengar nubuatan ini. Jadi kalau kita mendengar nubuatan, bahasa nubuatan itu tidak sama dengan bahasa biasa. Contoh, pada hari itu, wah kita pikir wah ini sebentar lagi. Sebentar lagi, sesaat lagi. Tidak berapa lama lagi. Coba bayangkan aja kata Maranatha, aku datang segera. Kapan itu? Ditulisnya tahun 95 sampai sekarang belum datang kok. Saudara lihat, kadang-kadang kita berpikir membaca nubuatan itu tidak sama dengan membaca berita biasa. Fakta, narasi gitu loh. Tidak sama. Jadi kita mesti hati-hati kalau kita membaca dan menafsirkan nubuatan. Dan yang pertama kita mesti tahu, ini buat saya bukan. Jangan langsung bilang, oh ini buat saya. Enggak. Siapa dulu yang menerima? Kita tahu bahwa ini bukan kepada orang Israel tetapi kepada sisa orang benar. Ini ya yang pasal 4 ini. Lalu kemudian kapan mereka mengalami penggenapannya? 170 tahun kemudian. Jadi mungkin malah anak cucu mereka. Tetapi mereka punya apa? Disinilah mereka harus memiliki sikap dalam penantian bahwa akan datang nanti hari itu. Jadi mereka kan cerita kepada anaknya kan. Mungkin mereka ada di Babilonia. Lalu mereka bilang, aduh gimana ini susah sekali. Nah, orang tua mereka bilang, nak ingat ini ada janji Tuhan nih. Nanti akan datang, pemulihan akan datang. Seringkali kita berpikir, alah lama sekali sih. Kok gak datang-datang? Lalu kemudian apa yang terjadi? Kita patah semangat, lalu kita mundur dari Tuhan. Kita bilang, ini semua omong kosong. Bukankah begitu kebanyakan orang? Jadi karena kita tidak paham bagaimana membaca dan memahami, menafsirkan perkataan nubuatan. Karena perkataan nubuatan itu ciri-cirinya begini. Sepertinya akan terjadi segera, tetapi menunggu waktu lama dalam penggenapan. Oke, jadi kita mesti melihat. Bahkan ini yang ada namanya double fulfillment prophecy. Yaitu nubuatan dalam penggenapan ganda. Digenapi pada konteks saat itu, yaitu berarti 170 tahun kemudian kan, kalau untuk ayat ini.
Tapi kemudian digenapi lagi nanti 700 tahun kemudian, yaitu waktu Yesus datang. Digenapi lagi nanti waktu dia datang untuk kedua kalinya. Jadi kita sekarang tetap pakai ayat ini untuk satu tujuan. Bukan lagi bicara mengenai Yerusalem Israel secara literal, tapi kita bicara Yerusalem baru. Kita bicara langit dan bumi baru. Jadi saudara-saudara, pada waktu kita akan menantikan kedatangan Tuhan, pada waktu sangkakala itu dibunyikan, mungkin kita sudah nggak ada, kita sudah ada di pangkuan Abraham. Tetapi mungkin anak-anak kita yang akan mengalami itu. Makanya dari sekarang kita teruskan berita ini, teruskan. Ayo nak, punya pengharapan, punya penantian. Bahwa kita sedang menantikan datangnya hari ketika karya keselamatan Kristus. Pertama sudah selesai 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Tetapi kemudian karya keselamatan itu akan mengandami puncaknya pada waktu dia datang untuk kedua kalinya dan menegakkan kerajaan damainya di bumi ini. Dan kemudian membawa kita kembali di dalam langit dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Ya, saudara-saudara, ketika nanti kita melihat menantikan itu, ini satu penantian yang begitu luar biasa. Kita mulai menantikan nanti setiap hari sekarang ini kita menantikan pernikahan anak domba itu. Sehingga dengan begitu kita tidak melewati masa-masa ini dengan sekedar biasa-biasa, tapi penuh dengan sebuah antusiasme. Wah, betapa hebatnya nanti hari kemuliaan itu. Tapi saudara perhatikan baik-baik. Hari kemuliaan itu kepada orang percaya itu satu hari kemuliaan besar. Tapi kepada orang yang tidak percaya itu sebuah kebinasaan besar. Jadi mari kita teruskan berita ini kepada anak-anak kita, kepada cucu kita. Mungkin mereka yang akan bisa melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Tapi kita sudah bisa melihat dengan mata iman. Kita sudah bisa melihat karena janji Tuhan ini ya dan amin dan pasti akan terjadi. Saya berdoa dalam melalui pembahasan yang singkat, hanya 5 ayat ini menuntun kita untuk penuh dengan keyakinan bahwa Tuhan, penantianku tidak akan pernah sia-sia. Harapan itu selalu ada. Dan harapan kita tidak pernah menjadi harapan yang sia-sia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan menguatkan serta memeliharamu sampai kedatangan Dia yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.